Halo Sobat Literasi, pernah nggak kalian dengar tentang literasi? Literasi bukan hanya sekedar membaca buku loh. Coba bayangkan, dunia ini seperti lapangan yang luas dan penuh dengan informasi. Dimanapun kita berada, kita selalu berhadapan dengan kata-kata, huruf, angka, maupun simbol yang harus kita pahami. Seperti saat kita di rumah, ketika kita membaca pesan di ponsel atau mencari informasi di internet, itu semua adalah bagian dari literasi. Tapi nih, tentu saja membaca buku tetap menjadi bagian penting dari literasi. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis literasi yang ada. Yang pertama, ada literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, ketiga, literasi sains, keempat, literasi digital, selanjutnya literasi finansial, dan yang terakhir, literasi budaya serta kewargaan. Sekarang, kita masuk ke pembahasan utama dari setiap literasi yang ada. Yang pertama nih, ada literasi baca tulis. Pasti sobat literasi sudah tidak asing dengan literasi ini. Di sekolah, kita sudah mulai diajarkan belajar, membaca, dan menulis sejak dini. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, bahkan dari internet. Pada literasi ini juga, kita belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan bisa dipahami oleh orang lain. Nah, selain itu, tanda baca juga penting loh, sobat literasi. Contohnya nih, kalau kita menulis ibu kucing makan, artinya ibu kucingnya yang sedang makan. Tapi beda, kalau kita menulisnya ibu, kucing makan, artinya kita memberitahu ibu bahwa kucing sedang makan. Padahal cuma beda 1 koma, tapi maknanya bisa berubah kan? Itulah kenapa literasi baca tulis sangat penting, agar kita tidak salah paham dalam komunikasi. Selanjutnya, ada literasi numerasi. Literasi ini berkaitan dengan angka dan perhitungan, seperti matematika. Dengan kemampuan numerasi, kita bisa memahami data, menghitung, serta mengambil keputusan berdasarkan angka. Contohnya nih, misal saat kita melihat jam tangan dan menghitung waktu sebelum berangkat ke sekolah, atau saat kita membandingkan harga barang untuk mencari yang lebih hemat, bahkan saat membagi makanan dengan teman agar adil. Itu semua menggunakan literasi numerasi. Berikutnya, ada literasi sains. Literasi ini membantu kita dalam memahami ilmu pengetahuan, cara kerja alam, dan teknologi di sekitar kita. Misalnya nih sobat literasi, saat kita mencuci tangan dengan sabun, kita belajar bagaimana sabun dapat membunuh kuman. Selain itu, seperti saat kita melihat air membeku di kulkas dan menjadi es, kita memahami perubahan wujud benda. Dan atau mungkin saat kita meminum obat, kita tahu bahwa ada dosis atau jenis obat yang berbeda pada setiap penyakit yang harus diperhatikan. Di zaman yang sudah modern saat ini, literasi digital menjadi sangatlah penting. Literasi ini berkaitan dengan cara kita menggunakan teknologi seperti handphone, terutama internet secara bijak dan aman. Dengan literasi digital, kita bisa mencari informasi yang benar di internet, menggunakan media sosial dengan bijak, bahkan belajar secara daring melalui laptop atau smartphone. Tapi ingat ya sobat literasi, literasi digital juga mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap informasi palsu atau hoax dan menjaga privasi saat kita berada di media sosial atau saat online. Berikutnya, ada literasi finansial. Literasi ini berkaitan dengan cara kita dalam mengelola uang dengan bijak, termasuk memahami nilai dari uang,
menabung, hingga membuat perencanaan keuangan. Misalnya nih Sobat Literasi, ketika kita menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk ditabung, sebenarnya kita sedang menerapkan prinsip dari literasi finansial itu. Dengan literasi finansial, kita dapat belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar kita tidak menjadi orang yang boros. Yang terakhir nih, ada literasi budaya dan kewargaan. Literasi ini membantu kita dalam memahami budaya, nilai-nilai dalam masyarakat, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Namun perlu diingat ya Sobat Literasi, literasi budaya dan kewargaan ini tidak hanya sebatas pada tradisi dan budaya yang ada. Contohnya nih, kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari seperti budaya membaca dan gotong royong. Dengan literasi budaya, kita bisa menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Nah, itu dia 6 jenis literasi yang kita pelajari. Sobat Literasi pasti sudah paham kan betapa pentingnya setiap jenis literasi dalam kehidupan kita. Karena itu, ayo terus tingkatkan pemahaman dan keterampilan literasi kita. Dengan literasi yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan, meraih peluang, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Selalu ingat ya Sobat Literasi, jika masa depan ada di tangan kita.